Kanjeng Sumbing Turnamen. Dan hari ini kita akan mengetahui program seperti apa pengiriman atau di antaranya dari Provinsi Jawa Barat yang akan dikirim ke Turki. Oleh karena itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ya, kami hormati dan yang difokuskan, tapi juga perlawanan batin, Kang Apun. nah inilah yang berkaitan dengan batin. Nanti ada prosesi pelepasan kader ulama Jawa Barat studi ke Turki. Oh. Luar biasa sebenarnya. Dan ini sebetulnya adalah program dari sesuai dengan program-program Gubernur Jawa 5 tahun ke depan. Tapi bukan sembarang ulama, tapi ulama yang juara akhir-akhir. Nah ini Pak Gubernur dan Bapak-Bapak dan juga lengkap dengan cashnya ya. Iya betul. Jadi memang karena dengan adanya bibit-bibit luar biasa Jawa Barat ini akan mewujudkan nanti Jawa Barat juara lahir batin kali. Baik, kita masih menyaksikan Gubernur Jawa Barat Kang Emil menyerahkan cenderamata piagam kepada juara luar biasa. Baik, terima kasih. Memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini, yang pendirian bangsa ini juga diantara sahamnya dari saham para ulama santri masyarakat muslim. Jadi dulu mereka berkorban dengan darah, semangat, air mata untuk mewujudkan negara ini, maka mesti ada ulama milenial generasi baru yang meneruskan cita-cita perjuangan untuk membuat bangsa ini lebih baik, insya Allah. Kenapa ulama milenial, Ustaz? Ya sekarang trennya begitu kan? Ya, gitu. Generasi mereka. Ustaz, kenapa pilih Turki dan Libya? Baik, di Libya, di Madinah, di Al-Azhar sudah banyak siswa kita yang belajar di sana. Sistemnya umum untuk menghasilkan para mahasiswa-mahasiswa. Yang ini khusus sekolah yang dibentuk oleh para ulama, khusus mencetak kader ulama saja, tidak yang lain. Jadi ini spesial. Dari 800 yang mendaftar agak susah nggak menyeleksi sampai 13? Itu tergantung pada proses, kita sudah punya sistem, jadi berlangsung dengan cepat. Dari kualifikasi itu tadi yang 3 disampaikan, baik dari kemampuan Al-Quran. Tadi kalau teman-teman lihat Pak Gub dari yang datang, itu rata-rata mereka sudah hafal 30 juz. Ya, dan nanti Pak Gub juga Jawa Barat punya program yang disinergikan dengan kami, yaitu satu desa satu hafid. Nah mereka itu nanti yang akan ke depan membawa konsep penerusan itu dan menerjemahkan konsep Jawa Barat bagaimana menghasilkan kalau perlu satu desa jangan satu hafid, semuanya hafid yang muslim, insya Allah. Ustaz, tadi ada pertanyaan. Beasiswanya itu dengan level masing-masing. Kalau memang harus 100% nanti kita hitung. Kalau seperti sekarang kan 50-50 ya, biaya kuliahnya ditanggung tapi living cost-nya yang kita tanggung atau apapun lah kira-kira. Nah diharapkan dengan begini akan lahir kader-kader ulama yang relevan, makin sesuai dengan isu-isu yang makin banyak di depan. Nah, dengan Ustadz Adi Hidayat ini adalah salah satu ulama yang paling proaktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Itulah kenapa dari semua ulama yang diajak bicara yang paling cepat merespon gagasan visi misi Pemprov ini adalah Ustadz Adi.